Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran. Masih pada surat ke-16, surat An-Nahl. Kita ulangi baca kembali mulai ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seakan-akan semua itu jauh lebih hebat, jauh lebih bagus, menggiurkan, menyenangkan gitu. Terus besok di akhirat ketika melihat itu terus mengatakan, ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain dari Engkau. Nah, jadi yang nyembah itu mengatakan, ini loh berhala dulu yang kami sembah selain Engkau ya Allah. Ini loh kesenangan yang dulu kami utamakan daripada Engkau ya Allah. Nah, terus sesembahan-sembahan itu, sekutu-sekutu itu mengatakan kepada mereka penyembahnya, sesungguhnya kamu benar-benar orang-orang yang dusta. Nah, innakum lakadzibun, sesungguhnya kamu lah benar-benar sungguh-sungguh kadzibun, pendusta. Jadi semua yang disembah selain Allah besok di akhirat itu enggak mengakui kalau disembah, enggak mengakui kalau dipertuhankan. Nah, itu malah mengatakan pendusta. Wa al-qaul ilallahi yauma idzis salam, dan mereka menyatakan ketundukannya kepada Allah pada hari itu. Jadi sesembahan selain Allah itu besok di akhirat menyatakan menyerahkan diri pada Allah. Sama sekali mereka tidak ingin disembah. Jadi yang membujuk, yang merayu itu kan setan, menyesatkan. Seakan-akan itu bisa dijadikan Tuhan. Nah, kemudian setannya suci kafaru wasaddu an sabilillah. Dan orang-orang kafir itu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Zidnahum adzabang fauqal adzab. Nah, besok di akhirat itu siksanya itu ditambah-tambah. Siksanya berlipat ganda, berlipat-lipat. Siksa karena kekafiran diri sendiri, siksa karena menyesatkan orang lain dari jalan Allah. Maka kalau masih ada orang yang istiqomah di jalan Allah, ya walaupun sedikit sisa-sisa, karena ketinggalan nggak kena godaan orang-orang kafir, nggak kena bujuk rayu disesatkan oleh orang-orang kafir, ya tinggal sedikit, tinggal sisa-sisa yang mau istiqomah, mau di jalan Allah. Ya, orang yang menyesatkan tadi itu siksanya berlipat-lipat ganda. Bimakanu yufsidun, disebabkan selalu mereka berbuat kerusakan. Itu biasanya dibalik-balik. Orang yang memahami, mengamal Quran itu selalu berbuat baik, tapi dibenci. Dimanipulasi, dikatakan oh itu eksklusif, oh dikatakan itu nggak mau bergaul dengan orang lain, macam-macam, segala cara. Yang penting bisa rusak dari jalan Allah, mengganggu orang-orang yang mau istiqomah, mengganggu orang-orang yang mau sungguh-sungguh menekuni di jalan Allah. Nah, itu selalu mereka upayakan supaya tidak ada orang yang istiqomah di jalan Allah. Ya, orang yang selalu berusaha menyesatkan manusia dari jalan Allah itu nanti memperoleh siksa berlipat-lipat, disebabkan karena
apa yang mereka perbuat itu. Wa jamanat ngatu fi kulli umatin syahida. Ingatlah akan hari ketika Allah membangkitkan pada tiap-tiap umat itu ada saksi atas mereka dari mereka sendiri. Masih ingat kan dulu ketika membaca misalnya itu kenapa surat Yasin itu penting sekali. Bisa disebutkan surat Yasin 65 itu nanti di akhirat tangannya bercerita, mulutnya dikunci, tangannya bercerita, kakinya menjadi saksi. Nah, itu dulu tangannya, kakinya itu diajak berbuat maksiat apa saja. Ketika di dunia nggak terungkap, orang kelihatan baik karena nggak dibongkar kejahatannya, kelihatan baik-baik. Atau masih jadi, nah, mungkin istilah sekarang itu masih menjadi pasien rawat jalan. Berbuat dosanya banyak, kesalahannya banyak, memang disengaja. Nanti kalau nggak mau ngikuti, mentaati, sama-sama rusaknya, mau berbuat baik, nah, langsung dijadikan rawat inap. Dengan cara OTT, dengan cara apa gitu. Maka hampir semua orang yang jabatan tinggi-tinggi itu sudah berbuat jahat ini. Tapi nggak dipersoalkan hukumnya selama masih bersama-sama dalam kejahatan. Begitu nanti tidak mau diajak sekongkol berbuat jahat, baru dijadikan tawanan rawat inap itu. OTT masukkan penjara di sel. Nah, itu yang terjadi sampai demikian rupa. Makanya orang itu gimana ya? Seakan-akan hanya meyakini yang di dunia ini. Loh, padahal besok yang bercerita itu tangannya sendiri. Kalau yang di surat Fusilat nanti yang bercerita itu mulutnya. Ya kan di Fusilat 21 tadi yang di surat apa itu si Yasin ayat 65, yang di surat Fusilat 21 itu yang sudah berkali-kali kita pahami di gedung Kalam, supaya orang itu sadar bahwa di akhirat besok itu yang menjadi saksi, yang bercerita itu tangan kita sendiri-sendiri. Kulit kita bisa ngomong, semua diceritakan, kemudian diprotes, wahai kulit, ngapain kamu kok bisa ngomong? Kulit jelaskan, Allah yang menciptakan, Allah yang mentakdirkan bisa ngomong. Nah, semua diceritakan. Ketika di dunia kejahatannya nggak terungkap, kelihatan orang hebat, berwibawa kesana kemari, gitu kan? Kelihatan menggiurkan. Itu loh, sama ketika Korun apa tuh keluar dengan segala kebesarannya itu kan, orang-orang sama memuji-muji, berarti kalau ngomong tiap-tiap itu, hebat sekali ya, kaya sekali ya. Apa-apa punya, yang nggak punya cuma satu, apa? Iman kehidupan akhirat, nggak punya. Yang lain dia punya semua. Rasa malu seperti juga nggak punya. Jadi kelihatan menggiurkan. Kenapa? Karena kejahatannya itu ditutup-tutupi. Selama di dunia bisa mereka nutupi. Tapi ada juga kejahatan di dunia terbongkar ketika sudah selesai jabat. Ketika masih jabat itu hebat sekali, tapi selesai jabat, nek jabat itu kayak seperti Gadut Koco itu bisa kesana pun hebat sekali. Begitu selesai jabat, kayak Gadut Koco hilang gapite. Itu wayang kulit tuh ya. Itu kalau masih ada wangkunya itu, wah dimainkan semua dalangnya hebat sekali. Itu. Begitu selesai jabatannya, uang pun itu hilang, jadi tinggal kulitnya itu, nggak bisa dimainkan kan? Wah, istilah itu Gadut Koco hilang gapite.
ngelempar gitu. Udah berbuat bukan karena Allah, cuma karena memperturutkan hawa nafsu. Pertimbangannya hanya memperturutkan hawa nafsu. Padahal besok di akhirat itu semuanya saksinya dari mereka sendiri. Ya tangannya sendiri yang bercerita, ya kulitnya sendiri yang bercerita. Ini kalau orang nggak betul-betul netuni Quran, nggak sampai ke detail-detailnya, ya nggak memahami. Merasa sudah sangat baik asal seperti umumnya orang gitu kan. Padahal umumnya Quran nggak menekuni Quran, nggak memahami Quran. Terus wajib nabi kasyahidan ngalaha ula, dan Allah mendatangkan kamu Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka untuk umatmu. Jadi nanti masing-masing umat itu saksinya nabinya rasulnya. Ya semua nabi, semua rasul agamanya Islam, tapi ada pengikut-pengikutnya. Nah itu nanti nabi rasulnya masing-masing yang menjadi saksi. Jadi rombongan-rombongan mengikuti nabinya menjadi saksi. Jadi besok yang menjadi saksi, yang Rasulullah menjadi saksi, itu pengikutnya Nabi Muhammad paling banyak. Ya, paling banyak karena orang-orang dulu kan hidupnya nggak sebanyak sekarang kan. Nah sekarang mungkin walaupun yang betul-betul ngimani ayat dan begini minoritas, jumlahnya tetap paling banyak. Nah kalau daerah sini sedikit, daerah lain banyak. Di negeri-negeri yang itu sejak kecil sudah dibiasakan memahami Quran. Dari kecil sudah dibiasakan totalitas pokoknya Quran dulu. Itu banyak kan di negeri-negeri di Timur Tengah itu. Ya usia 15 tahun, 12 tahun, ya bahasa mereka bahasa Arab, bahasa Quran bahasa Arab, mereka membaca, memaham, langsung paham, tinggal menghafal. Ya orang-orang Indonesia ini kalau yang betul-betul memahami Quran itu pasti hidupnya itu luar biasa. Ya kan, yang kemarin saya pernah cerita itu Bang Imaduddin, ahli Quran, faham Quran, tapi tambah ilmu teknik. Luar biasa dahsyatnya, menggiurkan sekali anak-anak muda. Itu almarhum Pak Sairul Alim di Jogja. Ahli Quran, faham Quran, mufasir, kemudian ahli bidang kimia. Hebat sekali. Itu Buya Syafi'i Ma'arif. Hidupnya itu Quran oriented. Dulu dari Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah. Tapi dia menekuni bidang sejarah peradaban Islam. Sangat hebat. Coba itu misalnya Pak Amin Rais, sejak kecil menekuni Quran, mewajibkan diri sendiri tiap hari itu main Quran sekian ayat. Kemudian tambah bidangnya apa? Bidang politik. Sangat hebat. Nah, coba kalau masing-masing nanti generasi bisa begitu. Saya juga berusaha memahami Quran, tapi tambah bidang saya ilmu pendidikan Islam. Jadi ilmu pendidikan Islam itu bidang saya sejak di perguruan tinggi. Nah, guru besar bidang itu. Guru besar dari tahun 2006 pertengahan. Nekuni itu, tapi berangkatnya dari Quran, dari hadis. Ya, coba nanti kalau kita bisa melalui generasi yang begitu, ya tentu akan ada perubahan, ada kebangkitan. Nah coba sekarang kalau Bapak Ibu sudah memahami Qurannya nyusul, tapi duluan keahliannya, bisa kan? Ada yang ahli manajemen disusuli dengan nilai-nilai Al-Quran, jadi bagus kan? Ada yang ahli kepemimpinan
dimasuki ruh nilai-nilai dari Quran. Jadi bagus kan? Punya keahlian, keterampilan di bidang teknik, misalnya teknik sipil, ditambahi nilai-nilai dari Al-Quran. Jadi bagus. Jadi bisa saja mulainya dari keterampilan umum, bidangnya masing-masing. Oh, ini ada yang ahli ekonomi, kemudian ditambah nilai-nilai dari Quran. Jadi bagus. Jadi karena sudah terlanjur mulainya dari mana nggak masalah, tapi kemudian terus dianyam. Ini ahli apa? Oh, ini ahli bangunan misalnya. Tapi dulu bangun masjid misalnya, itu pokoknya dapat bayaran sehari berapa. Mungkin bayarannya ditanya, ini kenapa kamu bangun masjid? Ya dibayar sehari 125.000. Nah, yang ahli bangunan tadi dimasuki ruh Quran, jiwa Quran. Ditanya, kenapa kamu bangun masjid? Nah, ini bangun masjid ini untuk Baitullah, supaya orang-orang itu nanti itu berada di masjid itu sangat menikmati, sangat enjoy, dekat pada Allah, supaya hatinya tentram, sehingga ketika pagi-pagi langsung tertidur. Nah, itu jadi tambah niatnya itu betul-betul lillah. Jadi masalah nanti dapat tambahan sehari 150.000 itu bonusnya. Tapi betul-betul yang nggak ada temboknya itu, yang sampai dilus diisi di apa itu? Apa jenis dilus itu? Diaci mentu. Ini apa? Ini besok dibuatkan istana di surga. Gitu. Jadi yang penting itu investasi akhiratnya. Jadi walaupun sama-sama bangun masjid, itu bisa hasilnya tolak belakang. Yang satu hanya semata-mata karena dapat upahnya sehari 125.000 atau 150.000. Yang satu ini betul-betul untuk membuat Baitullah, untuk tempat pusat pendidikan Al-Quran, untuk pusat ibadah. Ya, fungsi masjid sebagaimana masa Nabi. Jadi jauh lebih berlipat-lipat itu pahalanya, balasannya itu surga. Nggak ada bandingnya, cuma yang sehari 150.000 kan. Nah, itu bedanya yang sudah dimasuki ruh jiwa dari Quran. Makanya Quran itu memulai memahami Quran itu usia berapapun cocok gitu. Ya seharusnya dari usia 6 tahun dulu, habis terlanjur umurnya ke 60 tahun. Cuma ditambahin nol belakang kan. Tapi tidak ada istilah ketinggalan, selalu cocok. Kalau usia 6 tahun Quran namanya golden age, usia emas. Nah, saya mulai memulai Quran usia 60 tahun. Ya itu lebih dari golden age. Kenapa? Waktu untuk hidup tinggal sedikit. Itu saat-saat yang paling menentukan. Bapak Ibu pernah melihat orang lomba lari? Pernah lihat kan? Itu kalau garis finishnya sudah kelihatan, itu terdorong cepat-cepat atau santai-santai. Itu namanya lomba sekat finish, ayo cepet-cepet, santai saja. Ya enggak juara. Ya apa enggak? Ya, ini hidup di dunia itu nyiapkan di akhirat sudah mau kelihatan finishnya apa? Ajal. Mestinya harus meningkat kan? Sungguh-sungguh gitu loh. Nah itu beda sekali. Saya juga menekuni, mengamati bidang-bidang seperti itu. Bedanya orang yang hidupnya dijiwai oleh jiwa Quran sama tidak, itu berbeda sama sekali. Coba kalau misalnya ini yang ahli driver bisa bilang sangat diperlukan kan? Zaman Nabi juga ada yang ahli-ahli melihara ngopeni kuda.
unta. Kenapa? Itu sebagai alat fisabilillah. Coba sekarang misalnya, berangkat fisabilillah, pengajian kemana? Misalnya agak jauh, apa ke Solo, apa ke Karanganyar, apa ke Purwokerto, apa ke mana gitu kan? Itu kalau driver itu niatnya hanya ngantar sana nanti biar dapat 200.000, ya dapatnya hanya itu. Tapi kalau ini apa? Ini mengantar fisabilillah. Ya. Ini berada meniti pada jalan Allah. Jadi setiap ada, di sana kok ada ibu-ibu ngeriting kanan tapi kok belok kiri, atau ngeriting kiri malah belok, ini harus dikendalikan, hati-hati. Itu semuanya bernilai pahala, ya kan? Terus di traffic light untuk datar lampunya merah, mestinya direm berhenti, gitu kan? Itu semuanya bernilai pahala lillah. Kalau itu dianyam dengan nilai-nilai Al-Quran, niatnya karena Allah. Jadi walaupun sama-sama itu jadi sopir, ngidak rem, ngegak gas, nginjak itu kalau diniatkan lillah, itu balasannya surga. Tapi kalau nggak ada niat lillah, itu tadi dapatnya hanya 200.000, 150.000, terus dibelanjakan ke pasar, hari berikutnya sudah berubah jadi apa? Nah begitu, makanya yang membedakan itu sebetulnya spirit iman, adanya kehidupan di akhirat dan seterusnya. Nah, terus wa nazzala 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Nah, dan kami Allah menurunkan kepadamu Nabi Muhammad kitab Al-Qur'an. Untuk apa? Tibyanan, ya, menjelaskan segala sesuatu. Jadi Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Ya, orang yang tidak menempuhi Quran seakan-akan semua itu nggak ada dalam Quran. Nah, Bapak Ibu yang istiqomah juga nekuni memahami surat An-Nisa yang di Gedung Kalam, ada detail-detailnya kan? Nah, coba kalau itu nggak ditekuni, nggak dipahami, dikira nggak ada kan? Loh, padahal ada itu. Nah, karena dijelaskan apa? Tibyanan likulli syai', yang menerangkan, yang menjelaskan segala sesuatu. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Wahudan, dan petunjuk, warahmat, dan menjadi rahmat. Bukan Mas Rahmat bengkel. Ini rahmat keseluruhan. Menjadi petunjuk dan rahmat, wabusro, dan kabar gembira, lil muslimin, untuk orang-orang yang muslim, orang yang menyerahkan diri pada Allah. Jadi Quran itu satu, tibyanan likulli syai', penjelas dari segala sesuatu. Dua, sebagai hudan, petunjuk. Tiga, sebagai rahmat. Empat, sebagai busro, kabar gembira. Itu kalau kelihatannya agak loyo-loyo sedikit, biasa kan manusiawi udah tua, jadi spare partnya sudah banyak yang mulai tidak bagus lagi. Beda kalau usia masih 30-40 itu kan setiap saat selalu siap. Usia sudah 60 ke atas itu mulai kendor-kendor spare partnya, mulai capek-capek. Itu nanti kalau ingat kembali hidup dunia cuma sebentar, di akhir itu selama-lamanya terinspirasi lagi, termotivasi lagi. Yang semula malas, capek, jadi semangat lagi. Jadi yang menjadikan orang itu sungguh-sungguh itu jiwa dari Quran. Maka kenapa Quran itu mukjizat, punya kekuatan yang sangat dahsyat, yang tidak pernah ada tandingnya. Cuma khusus bagi orang-orang yang meyakini. Kalau nggak meyakini, ya punya Quran sama nggak punya apa-apa.
misalnya punya Quran. Kenapa punya Quran? Itu dulu mahar waktu nikah, dapat mushaf Quran. Terus Qurannya karena dihormati, ditaruh dalam plastik, terus ditaruh di atas almari yang paling tinggi. Ditanya, kenapa Qurannya kok nggak boleh pahami? Ini disakralkan, dihormati, ditaruh plastik terus biar nggak kotor, ditaruh paling tinggi. Cara menghormati bukan begitu, ya kan? Cara menghormati Quran ini, Quran diyakini, dipahami, dibaca, diamalkan isinya, itu namanya menghormati Quran. Bukan kok merawat Quran apa, taruh di plastik, ditaruh tempat yang paling tinggi. Itu namanya bukan merawat Quran, itu namanya mengkufuri Quran, mendustakan Quran. Kenapa? Karena nggak difahami isinya, kemudian nggak berusaha untuk diamalkan. Nah, di sini jelas sekali kan fungsi dari Al-Quran. Wa nazzalna alaikal kitab, dan kami Allah menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad Al-Kitab, Al-Quran. Fungsinya apa? Tibyanan likulli syai', penjelas penerang segala sesuatu. Yang kedua, hudan, petunjuk. Jadi nak kepengen petunjuk jalan sing bener, jalan yang lurus, itu Quran. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati ya aqwam. Sejak Quran ini memberikan tunjuk pada jalan yang lurus. Wala hadainakum ila siratal mustaqima, dan sungguh kami akan tunjukin mereka ke jalan yang lurus. Itu apa? Quran. Nah, yang ketiga menjadi rahmat. Ya, rahmat. Ya, bisa karena memahami Quran, mengamalkan, jadi hidupnya itu serba mendapatkan rahmat, selalu maslahat, selalu barokah. Sama-sama punya uang 1 M, 1 miliar. Sekarang kalau bikin contoh yang besar-besar saja, jangan kecil-kecil. Enggak punya enggak apa-apa, cuma contoh. Iya. Dia punya uang 1 miliar. Kalau 1 miliar ini misalnya 50% disalurkan untuk wakaf, untuk membangun masjid, itu menjadi rahmat yang luar biasa. Kirim pahala terus itu. Tapi kalau 1,5 miliar, 500 juta untuk judi online, nanti bukan hanya habis ketagihan judi, sudah habis, masa nggadekan apa? Ya, ada sertifikat pegawai jabatannya digadekan, sertifikat tanah digadekan. Repot lagi kalau surat nikah digadekan, payah lagi kan? Saking bingung apa yang digadekan itu untuk judi online. Nah, itu bisa sama sekali bertolak belakang. Itu namanya apa? Rahmat. Ya kita itu selalu dibimbing nggak kalau setiap ini kita bekerja untuk mendapatkan suatu hasil dengan cara yang halal, setelah dapat kita terdorong untuk apa? Kalau terdorong ini semuanya harus fisabilillah, sekecil apapun harus fisabilillah. Bisa, tidak boleh ada rupiah yang keluar dari diri kecuali fisabilillah. Termasuk untuk belanja ke pasar, diniatkan ini untuk memenuhi tuntunan Allah. Untuk apa? Itu makan yang baik dan halal, supaya badan jadi sehat, energi kuat, kemudian untuk menggambarkan diri pada Allah. Halalan thayyiban. Tidak hanya halal, tetapi juga ada thayyib. Baik. Itu masuk fisabilillah, walaupun sama-sama belanja ke pasar. Sama-sama belanjakan uang, tapi diniatkan untuk lillah. Ya, itu bedanya yang meyakini Quran sebagai mukjizat dengan yang tidak. Nah, kemudian terus jadi busro, kabar gembira. Jadi setelah meyakini Quran sebagai penjawab segala sesuatu, menjadi jalan hidup, menjadi petunjuk,
kemudian menjadi rahmat, terus kabar gembira. Apa? Surga. Tempatnya surga selama-lamanya. Itu ada namanya kiai karismatik luar biasa dahsyatnya dari Palestina. Ketika tahun 48 Palestina mulai dijadikan tempat oleh Zionis, didukung oleh Inggris dan Amerika. Pada tahun 1906 lahir orang yang sangat hebat, namanya Taqiyuddin An-Nabhani. Umurnya sebentar, hanya sekitar 43 tahun, tapi cerdasnya luar biasa, ini perjuangannya luar biasa, bisa menggerakkan demikian rupa. Jadi umur di dunianya nggak sampai 45 tahun, tapi umur pahalanya seperti tanpa batas. Kemudian meninggalnya juga meninggal fisabilillah, syuhada. Maka langsung di sisi Allah dikasih rezeki dari Allah tempat yang mulia. Jadi usia 43 tahun mengantarkan hidup di akhirat yang selama-lamanya bahagia. Nek awake dhewe panek urip 70 tahun kok nggak bisa lebih ngantar karena kok ora rugi gitu. Terus umur dawa ki nggopo gitu. Iya kan? Ning nggon boleh domblah dambleh enggak mikir agak untuk apa? Iya kan? Jadi harus betul-betul setiap menit, setiap detik yang berlalu semuanya harus fisabilillah. Sekalipun untuk olahraga dinyatakan fisabilillah. Untuk apa? Ini olahraga niat lillah, fisiknya sehat baik, digunakan untuk fisabilillah. Dulu ada waktu di Aliyah, rumahnya daerah pegunungan. Daerah sekarang dekatnya untuk kuburan Pak Harto di mengadek Natese. Kuliah sekolah ini Man karangannya. Nek berangkat jalannya turun terus. Nek pulang panas jam 2, jam 3 itu naik terus. Oleh guru olahraganya. Nek pulang harus lari. Tiap hari suruh lari. Jam 2 siang lari, jalannya naik terus. Nah, kok terus dia jadi pelari yang bagus, kuat fisiknya. Padahal gue saben pulang sekolah kok lari gitu. Kok ya manut bocahku itu. Liane koncone sepeda itu, sepeda diantar oleh teman yang lain, tapi dia lari, tiap hari lari. Jadi kakinya jadi kuat, jadi pelari. Nah, ternyata dia jadi hebat gara-gara apa? Gara-gara pulang sekolah jam 3, jam 2 siang lari, pas panas-panas. Nah, coba itu kalau diniati fisabilillah. Iya kan? Makanya setelah kita mulai istiqomah memahami Quran, ayolah kita berusaha. Jangan sampai ada waktu yang berlalu kecuali investasi di surga. Walaupun semenit pun, sedetik pun, semuanya diniatkan lillah. Makanya hati-hati menggunakan waktu sehari semalam 24 jam. Jangan malam minggu ya tak kena pengaruh lidah itu melu. Itu apa gunanya nyinau Quran dari situ? Wes memahami Quran saya terpengaruh gitu. Ya kan? Seharusnya istiqomah, jangan udah pengaruh. Ini tengbrung terpengaruh. Aduh, ini Quran belum masuk ke jiwanya. Kalau kan sudah masuk ke jiwanya itu tidak akan terpengaruh itu, karena sadar ya setiap menit, setiap detik yang berlalu besok diceritakan oleh tangan kita, besok diceritakan oleh kulit kita, ya seluruh juga yang kita gunakan.
Setiap rupiah yang kita keluarkan sedapat mungkin harus investasi di surga. Untuk apa? Beli kendaraan, karena digunakan fisabilillah. Investasi di surga. Untuk apa? Beli motor, motor gunakan fisabilillah. Investasi di surga. Untuk apa? Beli mobil, mobil gunakan fisabilillah. Untuk apa? Bangun rumah, rumah digunakan untuk fisabilillah. Ya semuanya itu investasi di surga. Sehingga walaupun usia kita di dunia pendek, tapi nilai pahalanya ngalir terus beribu-ribu tahun, dan balasannya di surga tanpa batas akhir. Kholidina fiha abada. Ya kadang-kadang itu agak juga sudah mulai ngaji, mulai istiqomah teratur, kok bolak-balik izin alasan ini. Ini Quran kenapa nggak mau masuk ke lubuk hatinya? Apa hatinya itu seperti ada lapisan minyak alis, nggak bisa masuk nilai Quran? Kok masih mudah kena pengaruh-pengaruh jalanan itu? Dikit-dikit izin. Kenapa nggak ngaji? Maaf Pak, tetangga ngayur agak kental sedikit, baunya agak enak, nanti kalau ditinggal nggak dapat bagian. Iki urusan nopo meneh itu. Cuma tonggone nyanyur, baunya agak enak aja, nggak berangkat pengajian. Aneh toh? Nah ini terus memahami Quran tapi ruh, jiwa, spirit Qurannya belum masuk ke lubuk hatinya. Hatinya mungkin kalis itu, tapi dilapisi minyak, nggak bisa masuk itu. Tapi nggak terus, mungkin nanti jebol bisa masuk juga. Spirit Quran akan masuk pada lubuk hatinya. Dan lubuk hatinya lebih dalam daripada samudra Selat India. Katanya digambarkan begitu, saking mendalamnya. Karena lubuk hati siapa yang bisa ngukur, tapi kedalaman samudra bisa diukur. Nah itu kalau nggak ngerti Quran, ngerti Quran bisa. Ya, itu jiwa Quran udah masuk ke hatinya belum? Lihat dari fenomena perbuatannya. Kalau bolak-balik izin nggak ngaji, ini belum masuk, ini nilai-nilai Quran belum masuk ke dalam relung hatinya. Ini kok hanya dapat 4 ayat. Tadi maunya itu sampai ayat 100 gitu. Kok surut gitu loh. 4 ayat kok surut. Ya mudah-mudahan bisa istiqomah. Insya Allah kita lanjutkan hari Senin. Sekarang kita harus mulai cermat, teliti, baik menggunakan apa saja yang ada pada diri kita. Sedapat mungkin 100% digunakan fisabilillah. Supaya betul investasi di surga itu lebih dahsyat lagi. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Ya, nanti hari besok pagi, hari Akad pagi biasa di Masjid Sampisari Timur di Ali Abdul Wahab. Kemudian kalau yang mau setelah itu di pesantrennya Ustadz Kiai Sumedi di Anakel. Ya setelah itu malamnya kita ngaji lagi di Kalam. Saya itu siang saya biasa memberi kuliah, ada 2 kelas. Akad siang itu jadwalnya kuliah. Jadi malamnya insya Allah kita ketemu lagi di gedung Kalam. Semoga semuanya bisa kita lalui
sesuai dengan yang dituntunkan Allah dan Rasulnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa qiraatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.